Transmigrasi ikut mendukung pembangunan ini, di mana di dalamnya ada kawasan KTM. Nah, jadi kita dukung program KTM ini dengan melaksanakan budidaya jeruk diantaranya, serta komoditi-komoditi lainnya dalam rangka mempercepat pembangunan di kawasan itu. Di mana diharapkan KTM ini oleh pemerintah, konsep daripada pemerintah pusat agar bisa mengakselerasi pembangunan transmigrasi. Kalau dulu berkembang mungkin sekitar 25-30 tahun, diharapkan dengan KTM ini bisa 15 tahun saja sudah bisa berkembang jadi pusat pertumbuhan. Seiring derap langkah pembangunan nasional, provinsi yang membawahi 13 kabupaten kota ini telah menetapkan visi dan misi dengan menitik beratkan pada program pembangunan, khususnya bidang pengairan, transportasi, dan bidang permukiman. Genta pembangunan 3 bidang yang telah dicanangkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara aplikasi dan terintegrasi dilaksanakan serempak oleh 13 kabupaten kota yang berada di bawah koordinatnya. Adalah Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu daerah kabupaten yang berada di bawah koordinasi Provinsi Kalimantan Selatan telah siap pula mendukung rencana strategis program pembangunan provinsi. Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala yang dalam hal ini menangani program transmigrasi di Kabupaten Kuala, yang saat ini dalam pembinaan kami ada beberapa lokasi. Dalam paradigma baru transmigrasi, pelaksanaan transmigrasi dilakukan dengan adanya kerjasama antar daerah, yaitu daerah penerima, yaitu Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini, dan daerah pengirim dari Jawa dan dari Nusa Tenggara Barat. Dalam pengiriman transmigran ke Kabupaten Barito Kuala khususnya, sangat diharapkan atau Kabupaten Barito Kuala mengharapkan sekali calon transmigran yang dikirim ke Kabupaten Barito Kuala adalah yang berkualifikasi antara lain sebagai tenaga pengajar atau guru, juga tenaga kesehatan, dan juga tenaga PPL. Hal ini sangat diperlukan karena dalam lokasi trans terjadi permasalahan-permasalahan pendidikan, kesehatan, dan penyuluhan pertanian, sehingga tenaga-tenaga ini sangat diperlukan. Di samping itu juga perlu kami sampaikan bahwa karakteristik calon lokasi transmigrasi Kabupaten Barito Kuala adalah daerah rawa pasang surut, dan komoditas utamanya adalah pertanian, di mana salah satu penghasil beras di Kalimantan Selatan adalah berasal dari Kabupaten Barito Kuala. Untuk itu kami sangat mengharapkan agar warga transmigran dari daerah asal atau daerah pengirim agar betul-betul memiliki keterampilan dalam hal pertanian. Di samping itu juga Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai tadi bahwa merupakan daerah rawa pasang surut. Berarti di sini banyak sekali sungai-sungai, ya, saluran-saluran yang sangat memerlukan tenaga terampil dalam hal perikanan. Dari sekian banyak lokasi yang akan dipersiapkan, kawasan Desa Simpang Arja dan Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badau, menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan. Desa Simpang Arja dan Sinar Baru merupakan kawasan yang topografinya datar. Ketinggian lokasi berkisar antara 0 sampai 7 meter di atas permukaan laut. Curah hujan tahunan rata-rata mencapai 2.153 mm, termasuk tipe zona agroklimasi 2 dengan 5-6 bulan basah. Untuk menuju lokasi permukiman di Desa Simpang Arja dan Sinar Baru yang dipersiapkan untuk para transmigran dapat ditempuh dengan jalan darat atau sungai, menggunakan kendaraan roda 2 atau perahu motor yang lazim dinamakan klotok. Jarak tempuh dari Kecamatan Rantau Badau menuju ke pusat Desa Simpang Arja sekitar 4 km
sedangkan ke pusat desa Sinar Baru sejauh kurang lebih 5 km. Luas lokasi permukiman untuk transmigrasi mencapai 1.100 hektar yang dialokasikan untuk 700 kepala keluarga. Sedangkan pola usaha yang diharapkan adalah usaha tani dengan menggarap tanaman pangan lahan basah. Kondisi tanah yang ada, terutama mengenai kesuburan tanah, memang agak rendah. Namun apabila diolah dengan baik dan sungguh-sungguh melalui pemupukan, maka sangat mungkin hasilnya akan membawa para transmigran menuju sukses luar biasa. Berdasarkan kesesuaian lahan terhadap sejumlah tanaman yang dianjurkan untuk dibudidaya, antara lain tanaman pangan yang meliputi padi sawah lokal, palawija, jagung, kedelai, dan tanaman ubi-ubian, baik ubi kayu maupun ubi jalar. Hortikultura yang terdiri dari sayur-sayuran seperti kacang panjang, cabai, labu, buncis, dan buah-buahan, jeruk, pisang, jambu, dan pepaya. Sebuah peluang memang telah digulirkan pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada para calon transmigran, khususnya bagi mereka yang telah memiliki semangat kerja dan keterampilan di bidang pertanian. Program transmigrasi di Kalimantan Selatan, khususnya di Barito Kuala, memang telah dilaksanakan sejak lama. Dan dari hasil pantauan yang telah dilakukan, para transmigran terdahulu secara umum memperoleh kesuksesan. Mata pencaharian mereka secara mayoritas bekerja sebagai petani. Setelah saya jadi transmigran, jadi istilahnya tuh untuk menjunjung masa depan lumayan lah Pak. Itu jadi ya kemungkinan saya tuh Pak, ya istilahnya tuh betah lah di sini. Senang lah. Berat. Setelah kesini datang, saya dikasih oleh pemerintah rumah, ya sudah cukup baik lah istilahnya. Suruh nanam-nanam lombok, ya hasilnya lumayan lah istilahnya. Sehari-hari itu ya untuk kebutuhan sehari-hari anak dan istri lumayan cukup lah. Nah sekarang ini mau ditanam lombok lagi sebanyak-banyaknya begitu. Jadi saya istilahnya saya seneng lombok nanamnya tuh Pak. Istilahnya tuh maksudnya apa, buat jajan anaknya itu Pak. Jadi ya lumayan lah. Ya istilah sedikit-sedikit sih Pak. Kalau nabung sih nabung, cuman gimana ya kalau nabung buat modal lagi gitu. Jadi berputar aja Pak gitu. Ya kemungkinan rencananya tuh ya sebagian terong ada sama kacang panjang gitu. Yang lebih banyak itu lombok Pak. Saya mau diperbanyakin lombok itu. Saya tuh istilahnya di sana nggak punya tanah, nggak punya rumah Pak. Pas kesini saya tuh punya rumah, punya tanah sekian hektar, 1,5 hektar dikasih sama pemerintah. Saya alhamdulillah itu Pak. Bahkan dalam perkembangannya mereka mulai kreatif untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan rumahnya sebagai lahan pekarangan dan lahan usaha yang ternyata mampu memberikan nilai tambah bagi kehidupan keluarga mereka. Beberapa usaha yang telah banyak dilakukan masyarakat antara lain membuka kedai atau rajin, Pak, dan usaha lainnya. Jualan lah. Jualan hasil di sini ya. Oh, di sini. Terus ya. Iya, itu. Nah, gitu.
Aspek pemasaran